Statistik Tom Haye di Eredivisie jelang dinaturalisasi. Bek timnas Indonesia Jordi Amat diincar klub India. Justin Hubner jadi WNI pertama yang bermain di Liga nomor 1 terbaik dunia. Jordi Amat belum gabung TC Timnas, Shin Tae-yong beri penjelasan. Tatap Piala Asia 2023, Shin Tae-yong menyongsong pesta sepak bola Asia dengan optimistis. Tom Haye urus berkas naturalisasi di Jakarta. Jay Itzes resmi jadi WNI. Simak info selengkapnya berikut ini. Tom Haye mencatat statistik yang cukup oke di Eredivisie tahun 2023. Pemain Heerenveen itu adalah calon naturalisasi buat timnas Indonesia. Eredivisie alias kompetisi teratas Belanda merilis 3 statistik sepanjang tahun 2023 yakni penciptaan peluang, jumlah menit bermain, dan intercept. Tom Haye masuk dalam 10 besar untuk kategori penciptaan peluang dan intercept. Untuk kategori penciptaan peluang, Tom Haye ada di peringkat keempat dengan catatan 66 kali. Ia kalah dari Joey Veerman, PSV, Dusan Tadic, Ajax, dan Charles Eiting, Volendam Twente. Sementara di kategori intercept, Tom Haye ada di urutan ke-8 dengan jumlah 45 kali. Di puncak ada Siebe Horemans, Excelsior, yang melakukan intercept 64 kali. Melihat statistik itu, bisa dibilang Tom Haye adalah gelandang yang cukup komplit. Selain andal menciptakan peluang, ia juga mahir bertahan dengan catatan statistiknya melakukan intercept. Musim ini Tom Haye menjadi andalan Heerenveen di lini tengah. Ia sudah mencatat 14 penampilan dengan hanya 1 kali ditarik keluar lapangan dari 16 pekan Eredivisie yang sudah berjalan. Terbaru, ia juga membagikan foto orang tua dan neneknya yang sangat bernuansa Indonesia di media. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat dikabarkan diminati salah satu klub India, Mohun Bagan. Mohun Bagan menjadi salah satu klub Indian Super League sekaligus salah satu klub tertua di Asia. Meski demikian menurut sumber Mohun Bagan di X juga menyatakan pesimistis Mohun Bagan bisa mendapatkan Jordi Amat pada Januari 2024. Sementara akun transfer Indian Super League juga menyatakan Mohun Bagan kemungkinan tidak mampu membayar gaji Jordi Amat yang saat ini salah satu yang tertinggi di Malaysia. Saat ini nilai pasar Jordi Amat diperkirakan mencapai 1 juta euro, 17 miliar rupiah. Justin Hubner mencetak sejarah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pertama yang namanya tercatat di klub Premier League. Justin sudah WNI sejak 6 Desember. Kini status Justin Hubner sudah tercantum sebagai WNI di laman resmi Premier League untuk klub Wolverhampton Wanderers. Sebelumnya ia masih tercantum sebagai pemain dari Belanda sebelum dinaturalisasi Indonesia. Saat ini Justin sudah resmi menjadi pemain Indonesia. Baik itu dari segi hukum Indonesia maupun FIFA setelah Badan Sepak Bola Dunia itu merestui perpindahan Federasi Justin pada 15 Desember. Nama Justin Hubner memang sudah masuk skuad Wolves sejak beberapa pemain lain cedera dan berhalangan tampil. Ia bahkan sempat dibawa Wolves ke markas Arsenal di Emirates Stadium pada 2 Desember. Saat itu Justin masuk tim cadangan Wolves yang dibekap Arsenal 1-2. Pada laga tersebut Justin hanya menjadi penghangat bangku cadangan dan belum dapat kesempatan tampil. Kini Justin Hubner sudah menjadi WNI setelah menyelesaikan proses naturalisasinya saat sedang berstatus pemain dari klub yang bermain di Premier League. Sejauh ini belum ditemukan lagi WNI yang sudah pernah mencatatkan hal serupa seperti Justin. Adapun pemain Indonesia sejauh ini baru tercatat sebagai pemain Championship atau kompetisi yang levelnya di bawah Premier League. Pemain tersebut adalah Elkan Bagot yang kini bermain untuk klub Ipswich Town. Jordi Amat belum bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong, memberi penjelasan soal hal itu. Timnas Indonesia sudah berlatih di Antalya, Turki, sejak pekan lalu. Beberapa pemain yang berkarier di luar negeri belum bergabung dengan tim Merah Putih. Jordi Amat salah satu yang masih belum hadir dalam pemusatan latihan. Ternyata, bek Johor Darul Ta'zim itu mengalami masalah pada bahunya. Saat ini, Jordi sedang memulihkan diri di Spanyol.
Shin Tae-yong mengungkap kapan nek berdarah Spanyol itu akan bergabung ke Turki. Untuk Jordi, memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol. Jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin dia ada cedera bahu. Tetapi dengan ada cedera dia tanding terus, jadi untuk terapi itu, dia datang ke Spanyol. Kemungkinan besok dia akan bergabung, kata Shin Tae-yong di situs PSSI. Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot juga belum bisa bergabung dengan tim. Shin juga sudah tahu kapan mereka akan bergabung, kemudian untuk Rafael, Ivar dan Sandy, tanggal 28 Desember 2023 akan bergabung, sementara untuk sisanya seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner bergabung di tanggal 1 dan 2 Januari 2024, sesuai aturan FIFA, kata Shin Tae-yong menerangkan. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Turki menatap Piala Asia 2023. Shin Tae-yong menyongsong pesta sepak bola Asia dengan optimistis. Indonesia sudah menggelar TC di Antalya, Turki, sejak pekan ketiga Desember 2023. Menu latihan sudah disiapkan Shin Tae-yong untuk meningkatkan kemampuan tim Merah Putih. Target 16 besar Piala Asia 2023 sudah dicanangkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan itu yakin targetnya bisa diwujudkan, menghadapi Piala Asia nanti. Saya tetap berani dan optimistis, karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras, dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, kata Shin Tae-yong di situs PSSI. Strategi passing pendek digenjot Shin Tae-yong agar timnas bisa membongkar pertahanan lawan. Namun pasti juga mereka merasa lelah dan pegal, karena sampai sebelum berangkat ke Qatar, saya membuat jadwal atau program latihan selama di Turki dengan intensitas tinggi, kata Shin. Latihan hari ini fokus bagaimana kami meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek, dan di ruang kecil itu bagaimana kami bisa passing dan orang ketiga yang bergerak, kata Shin menambahkan. Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Mark Klok CS akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023, timnas akan menjalani 2 laga uji coba di Turki. Libya yang akan menjadi lawan tim asuhan Shin Tae-yong pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Setelah itu, Indonesia akan berangkat ke Qatar, masih akan melakukan uji coba melawan Iran pada 9 Januari 2023. Tom Haye urus berkas naturalisasi di Jakarta. Tom Haye saat ini sudah berada di Indonesia. Proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, WNI, rencananya dimulai Kamis, 28 Desember 2023, sore waktu Indonesia Barat. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu merupakan salah satu calon pemain naturalisasi yang disiapkan buat timnas Indonesia. Pada pertengahan Desember, Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengindikasikan hendak menaturalisasi pemain SC Heerenveen itu. Bak Gayung bersambut. Tom Haye pun sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Kini pemain yang tengah main oke di Eredivisie itu akan segera memulai proses naturalisasinya. Ada satu calon pemain timnas kita lagi, Tom Haye. Mungkin sore nanti akan datang ke sini, Kemenkumham, untuk mengurus berkas-berkas dulu. Mudah-mudahan dapat lancar, kata anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Endri Erawan kepada wartawan. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya memang sudah mempublikasikan perjalanannya ke Indonesia. Ia mengunggah foto dirinya dalam perjalanan udara dari Amsterdam, Belanda, ke Indonesia pada Rabu 27 Desember, malam. Saat ini Eredivisie sedang libur Natal dan Tahun Baru sejak berakhirnya pekan ke-16 pada 18 Desember. Kompetisi level tertinggi sepak bola Belanda itu baru akan mulai lagi pada 13 Januari 2024, sedangkan Heerenveen akan memulai persiapan dulu sebelum kembali tampil di Eredivisie dengan menggelar uji coba melawan Almere City pada 6 Januari 2024. Laga kompetitif pertama Heerenveen pasca liburan adalah dijamu PEC Zwolle pada pekan ke-17 Eredivisie pada 14 Januari, adapun Tom Haye sejauh ini sudah mencatat 14 penampilan di Eredivisie. Belum lama ini namanya masuk dalam daftar pemain Eredivisie paling banyak melakukan intercept dan menciptakan peluang sepanjang 2023. Jay Itzes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain kelahiran Belanda itu sudah diambil sumpahnya untuk mendapat paspor Indonesia.
Ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023, pukul 8 pagi WIB, Idzes datang mengenakan kemeja putih, jas hitam, peci hitam, dan dasi berwarna merah. Pemain 23 tahun itu senyum merekah sambil melayani permintaan berfoto, didampingi oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Iriawan, Jay Idzes, langsung naik ke ruangan untuk menjalani prosesi sumpah. Pengambilan sumpah dilakukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pengambilan sumpah WNI dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun. Jay merupakan pemain naturalisasi ketujuh yang dinaturalisasi pada masa kepemimpinan Shin Tae-yong. Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Shane Patinama, dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu menjadi WNI. Pengurusan kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia akan menjadi tahap selanjutnya yang harus dijalani Idzes. PSSI juga harus mengurus kepindahan Federasi Idzes dari KNVB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.